tadi dilaporkan dalam rapat dengan Bapak Presiden, arahan Bapak Presiden yang pertama tentu yang terkait dengan kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3%. Nah ini semuanya kita sedang siapkan lagi, nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail. Kemudian juga berikut untuk terkait dengan adanya tambahan daripada harga, maka terhadap batu bara juga akan dihitung terkait dengan pajak ekspor. Sehingga nanti batu bara bisa besarnya nanti dikaji oleh tim, di mana nanti harapannya pendapatan pemerintah juga naik dengan adanya windfall profit. Bapak Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan dan dihitung untuk dikonversikan menjadi pembangkit listrik tenaga solar. Tadi Danantara diberi tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang PLTD tersebut. Pemirsa, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah sulit mempertahankan defisit APBN di bawah 3% dari PDB jika gejolak global terus meningkat. Pemerintah tengah menyiapkan opsi penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang berisi sejumlah kebijakan fiskal darurat, antara lain insentif darurat pajak, penghasilan, dan pajak pertambahan nilai bagi sektor yang terdampak. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memperingatkan potensi pelebaran defisit APBN jika konflik di Timur Tengah berkepanjangan dan memicu lonjakan harga minyak dunia. Erlangga menyebut sejumlah skenario kenaikan harga minyak berpotensi mendorong defisit APBN melampaui batas yang ditetapkan pemerintah. Erlangga memaparkan jika harga minyak rata-rata berada di kisaran $86 Amerika per barrel, defisit APBN diperkirakan mencapai sekitar 3,18% PDB. Sementara pada skenario moderat dengan harga minyak $97 Amerika per barrel, defisit berpotensi melebar hingga 3,53%. Nah kemudian kalau skenario terburuk yang pesimis itu dengan harga 115, kurs rupiah kita 17.500, growth-nya 5.200, surat berharganya 7,2, defisitnya 4,06%. Jadi artinya dengan berbagai skenario ini defisit yang 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan, Pak Presiden. Pemerintah juga tengah menyiapkan opsi penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang berisi sejumlah kebijakan fiskal darurat, antara lain insentif darurat pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai bagi sektor yang terdampak, pembebasan bea masuk bahan baku tertentu untuk menjaga kinerja ekspor, serta penundaan kewajiban pajak bagi UMKM dan industri padat energi. Pemerintah juga mempertimbangkan pajak tambahan terhadap komoditas yang berpotensi memperoleh windfall profit dari kenaikan harga global. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mendesak pemerintah segera menaikkan defisit APBN hingga di atas 3% agar kondisi fiskal Indonesia dalam keadaan yang semakin terjaga. Luhut mengungkapkan pemerintah perlu mempertimbangkan dengan cermat perihal wacana kenaikan defisit APBN tersebut. Meski demikian, Luhut menilai eskalasi konflik di Timur Tengah belum perlu terlalu dikhawatirkan oleh pemerintah. Luhut mengungkapkan kondisi fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk menghadapi potensi dampak ekonomi dari konflik tersebut. Luhut mengatakan pemerintah tidak ingin bereaksi berlebihan terhadap dinamika konflik antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat. Menurut Luhut, beberapa komoditas ekspor Indonesia bahkan dinilai berpotensi mendapat keuntungan dari dinamika harga energi global. Komoditas tersebut antara lain minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil. Oleh karena itu kami datang dengan berbagai skenario dan kita lihat perkembangan dalam 1-2 minggu ke depan. Jadi saya kira selama Lebaran saya kira akan semua baik-baik. Kondisi semua tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan, kita tetap waspada, kita memantau terus perkembangan di luar, tapi tadi juga mengenai APBN juga saya pikir kami koordinasi Kementerian Keuangan, saya kira fiskal juga masih sangat prudent untuk kita menaikkan juga budget defisit juga saya kira perlu kita
pertimbangkan hati-hati, tentu kita siapkan, tapi kapan dilakukan saya kira. Pemirsa, pemerintah diminta untuk tidak memperlebar defisit anggaran di tengah potensi tekanan fiskal APBN akibat lonjakan harga minyak dunia. Ketimbang menambah defisit, pemerintah dinilai lebih tepat melakukan efisiensi pada sejumlah program strategis, termasuk program makan bergizi gratis. Ekonom senior Indef pemirsa Didin Damanhuri menilai disiplin fiskal harus tetap dijaga agar kepercayaan pasar keuangan dan lembaga pemeringkat internasional terhadap Indonesia tidak terganggu. Pemerintah sebaiknya mempertahankan batas defisit anggaran maksimal 3% dari produk domestik bruto. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk eskalasi konflik geopolitik yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi. Pelebaran defisit diyakini akan menambah utang baru. Menurut Didin, salah satu program yang dinilai perlu ditingkatkan efisiensinya, yakni program makan bergizi gratis. Program tersebut tetap penting, namun pengelolaannya perlu diperbaiki agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani APBN secara berlebihan. Saya kira ini harus dipertimbangkan bahwa Perpu ini sangat berisiko karena kalau delivery system dan implementasi di lapangan MBG dan dan KDMP bermasalah, maka bisa pertumbuhan ekonomi bisa di bawah 5% dan kemudian tekanan utang makin tinggi yang sekarang ini sudah mendekati 10.000 kumulatif utang luar negeri bisa melewati. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan keamanan stok bahan bakar minyak dan liquefied petroleum gas jelang Hari Raya Idul Fitri 2026. Adapun total impor LPG Indonesia sebesar 7,6 juta yang berasal dari Amerika Serikat, Timur Tengah, dan negara lain. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan keamanan stok bahan bakar minyak dan liquefied petroleum gas jelang Hari Raya Idul Fitri 2026. Bahlil melaporkan cadangan jenis BBM khusus penugasan RON 90 mencapai 24,39 hari. Kemudian jenis BBM umum RON 92 cadangan mencapai 28 hari dan RON 98 mencapai 31 hari. Sementara untuk solar subsidi, kapasitas cadangan mencapai 16,41 hari. Solar CN 53 mencapai 46 hari dan Aftur 38 hari. Jadi untuk Pertalite RON 90 ini yang bensin subsidi, itu cadangan kita lah 24,39 hari, batas melampaui batas minimal dari apa yang direncanakan oleh nasional kita. Kemudian Pertamax RON 92 ini yang industri yang harga pasar ini yang kayak Parosan pakai 92, 98 itu 28 hari minimal 19 hari. Ini kalau menteri nggak boleh pakai RON 90 Pak, 92. Turbo ya kayak Pak Mentan Pak, kan mobilnya bagus jadi RON 98 itu 31 hari Pak. Jadi saya pikir untuk urusan bensin insya Allah clear Bapak. Adapun terkait LPG, Bahlil juga menyampaikan bahwa rantai distribusi LPG global sedang mengalami dinamika. Total impor LPG Indonesia saat ini sebesar 7,6 juta, berasal dari Amerika Serikat sebanyak 70 hingga 72%, kemudian 20% lainnya dari Timur Tengah dan sisanya dari negara lain. Jakarta, Tim Liputan NXT.